Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih kehadirannya malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita mau masuk hadirat Tuhan, kita mau naikkan pujian dari hati kita yang sungguh-sungguh. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita nyatakan seperti rusa yang haus, kita rindu aliran sungai-Mu Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu bagai tanah gersang. Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu bagai tanah gersang. Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu,
padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin. Selamat malam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Engkau memanggil kami kembali anak-anak-Mu untuk kami boleh bersatu hati malam hari ini. Untuk kami boleh menaikkan pujian kami untuk-Mu Tuhan, pujian dari hati kami yang terdalam. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu lewat puji-pujian ini Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian kami. Mari kita nyatakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Tuhan, Engkau tahu hati kami Tuhan. Siapa yang sungguh-sungguh menjadi permata hati bagi kami? Siapa dan apa yang menjadi harta paling berharga bagi hati kami? Engkau tahu apa yang ada di hati kami. Kami rindu Tuhan dengan segala kelemahan kami. Kami rindu menjadikan Engkau sungguh-sungguh permata di dalam kehidupan kami. Pribadi yang paling berharga yang kami rindukan. Kami mungkin kehilangan dunia ini, tempat kami menaruh harapan kami, manusia, tempat kami menaruh cinta kami. Mungkin kami mengalami duka, kecewa, tapi satu hal yang pasti Tuhan, kami masih memiliki Engkau. Satu-satunya permata di dalam kehidupan kami, harta yang paling berharga. Kami rindu Tuhan, sungguh-sungguh menjadikan Engkau harta yang paling berharga di dalam kehidupan kami. Bahwa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan, untuk mengalami betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau rindu. Kami juga mengasihi Engkau di atas segala-galanya. Sampai dunia tidak bisa menggantikan-Mu Tuhan. Sampai dunia tidak bisa menggantikan-Mu. Mari kita nyatakan sekali lagi, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan.
kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Katakan sekali lagi Yesus. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Menjadikanku indah, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Amin. Tuhan, kami sungguh rindu menjadikan Engkau sungguh-sungguh yang paling berharga di dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, ketika dunia tidak dapat menggantikan-Mu, dunia juga tidak dapat melukai kami. Saat ini Tuhan, kami mau bawa hati kami lebih dalam lagi. Kami rindu memberikan yang terbaik bagi-Mu. Kami rindu menaruh Engkau yang paling tinggi di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita masuk ruang yang maha kudus hadirat-Nya. Kita mau berikan pujian dan penyembahan kita bagi Dia, Allah yang maha kudus. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu.
sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang maha kudus, ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu, sembahlah Dia, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Oh, ya Rabasya namayere. Oh,
Rabasyana Maya Rabakiri, oh ya Rabasyana Maya Sembahlah dia Allah yang kudus, sembahlah dia Allahmu yang kudus. Oh ya Rabasyana Mayri, oh ya Rabasyana oh ya Rabasyana Maya Rabakirie, oh ya Rabasyana Maya Rabakirie, Engkau Allah yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang kudus, terima kasih Tuhan, Engkau melawat kami anak-anakmu. Oh ya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya oh ya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana bukalah hatimu, bukalah hatimu untuk Tuhan. Sembahlah dia Allah yang kudus, dia Allah yang kudus. Ya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya oh ya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana ya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya oh ya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabasyana Maya Rabasyana Maya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang kudus. Engkau menjamah setiap hati kami yang rindu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ketika Roh-Mu hadir, kami tahu Tuhan, Engkau melawat setiap hati kami. Engkau melawat kehidupan kami. Ketika Engkau hadir Tuhan, kami tahu sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, bawa kami masuk lebih dalam lagi untuk makin mengerti isi hati-Mu di dalam firman-Mu. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu. Kita nyanyikan apapun yang terjadi dalam hidup kita, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya
Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Amin Tuhan. Saat Engkau berfirman, Engkau menyembuhkan kami. Saat Engkau bersabda Tuhan, Engkau menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh makin masuk untuk mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Pakailah kami, hamba-Mu, pelayan-Mu, yang tidak ada artinya tanpa Roh-Mu ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja mengurapi seluruh keberadaan kami. Layakan kami Tuhan, biarlah firman-Mu sendiri yang berbicara. Engkau nyatakan isi hati-Mu untuk menegur kami, memberi kami kekuatan, dan memberi kami kehidupan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Suara saya jelas ya? Saya buru-buru menaikkan jumlah peserta Zoom saya. Saya kira dengan penambahan ada mungkin 50-an atau 60 orang ya ke dalam komunitas, saya pikir ini sudah melampaui dari 100, jadi saya menambah menjadi Zoom untuk peserta 300. Tapi kayaknya pesertanya sama ya, masih tetap 50-an. Berarti kalau banyak peserta yang baru masuk, yang lamanya pada kemana ya? Oke, selamat malam Bapak Ibu, sekali lagi saya mau mengajak kita untuk membuka dari Injil Matius 13 ayat 44, 45 dan 46, hanya 3 ayat. Matius 13 ayat 44, 45 dan 46. Sudah ketemu? Oke, kita membaca bersama-sama. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita tundukkan kepala.
Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada malam hari ini kami memohon urapan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi setiap jiwa-jiwa yang hadir untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada hati kami masing-masing ya Tuhan. Singkapkanlah misteri kerajaan surga, perumpamaan tentang kerajaan surga ini. Nyatakanlah kepada kami misteri-misteri yang tersembunyi ini. Tuhan, segala penghalang kuasa kegelapan saat ini kami perintahkan enyahlah dari hadapan kami di dalam nama Yesus. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu semuanya, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga ini sangat singkat karena cuma terdiri dari 3 ayat. Tetapi perumpamaan ini harus benar-benar direnungkan dengan hati yang terbuka. Dengan hati yang terbuka supaya kita bisa menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Jadi meskipun hanya 3 ayat, tetapi terkandung makna yang sangat amat mendalam. Ayat ke-44 bunyinya begini. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Hal kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Jadi ada seorang penggarap tanah. Orang ini tentu saja bukan pemilik dari tanah ini. Sebab kalau dia pemilik tanah ini, tidak mungkin dia membeli tanah ini. Jadi ada seorang penggarap, mungkin dia menyewa lahan ini untuk dia garap, untuk dia tanam. Jadi pada saat dia bekerja, pada saat mungkin dia sedang mencangkul, tiba-tiba tanpa sengaja dia menemukan harta yang terpendam di ladang itu. Harta itu bukan menjadi milik dia. Kenapa? Karena harta itu terpendam di dalam ladang atau tanah yang dia sewa itu, yang dia garap itu. Tentu saja bukan menjadi milik dia. Lalu dipendamkannya lagi, karena itu bukan milik dia. Tetapi orang yang menemukan harta ini sangat-sangat bersukacita, karena di dalam ladang yang dia garap ini, tanah yang dia garap ini, terkandung harta yang sangat bernilai. Mungkin berupa emas, perak, atau apapun juga di dalamnya situ. Lalu oleh sebab sukacitanya, pergilah ia. Dia lalu mengumpulkan harta miliknya. Semua harta miliknya itu dikumpulkan jadi satu, tabungannya dikumpulkan jadi satu, lalu dia pergi menjual semua miliknya itu menjadi uang, lalu dia membeli apa? Membeli ladang itu. Dia pergi membeli ladang itu. Sehingga ladang itu menjadi milik dia. Kalau ladang itu menjadi milik dia, maka dia memperoleh harta terpendam di dalamnya itu juga milik dia. Satu ayat yang pertama ini. Kemudian di ayat yang ke-45, ayat yang kedua, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah pedagang itu menemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Kira-kira kurang lebih sama kisahnya seperti yang pertama. Ada seorang pedagang itu mencari
mutiara yang sangat indah. Dia pergi melanglang buana, lalu dia mungkin mengarungi lautan, mungkin dia melakukan perjalanan yang jauh untuk menemukan mutiara impiannya itu. Sebelum mutiara yang indah itu menjadi miliknya, dia tidur tidak tenang, dia istirahat pun tidak lelap. Intinya adalah dia tidak akan merasa bahagia sebelum dia menemukan mutiara impiannya itu. Akhirnya dia menemukan mutiara itu. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga bagi si pedagang itu, lalu si pedagang itu dia menjual semua yang dia miliki. Lalu dia membeli mutiara itu. Orang pertama menjual semua miliknya untuk membeli ladang itu. Kenapa? Karena di dalam ladang itu terkandung harta yang sangat bernilai bagi si penggarap itu. Orang kedua menjual semua miliknya untuk menukarkan dengan mutiara impiannya itu. Coba kita perhatikan baik-baik. Kisah perjalanan dua orang ini untuk menemukan kerajaan surga berbeda. Perbedaannya di mana? Coba kita lihat. Orang pertama, si penggarap tanah itu, dia menggarap tanah dan tanpa sengaja dia menemukan harta yang terpendam. Orang kedua, bukan tanpa sengaja, tetapi dengan sengaja dia pergi mencari mutiara yang sangat indah itu. Jadi ada dua. Yang pertama tanpa sengaja, ketika dia mencangkul, dia menemukan harta yang terpendam itu. Orang kedua, memang dia sengaja, dia pergi mengarungi lautan untuk menemukan mutiara yang berharga itu. Apa yang mau disampaikan lewat perumpamaan ini? Pertama, begini. Harta yang terpendam maupun mutiara yang indah tidak pernah tergeletak di jalan. Tidak pernah tergeletak di jalan. Selalu tersembunyi. Makanya ketika Yesus mengatakan kerajaan surga itu tersembunyi dari orang bijak dan pandai, tetapi dinyatakan kepada orang-orang kecil. Poin pertama adalah kerajaan surga Allah, sesuatu yang sangat berharga, tidak tergeletak di jalan, tetapi selalu tersembunyi. Jadi, dalam kisah ini, entah seseorang yang tanpa sengaja menemukan dalam perjalanan hidupnya, dia menemukan Tuhan, atau orang yang kedua yang memang dari masa mudanya dia sudah berjuang untuk menemukan Tuhan. Kedua-duanya menemukan Tuhan. Sekarang, apa yang dimaksud dengan harta terpendam itu? Yang tadi saya katakan, harta terpendam, mutiara yang indah, tidak pernah tergeletak begitu saja di tengah jalan. Apa yang dimaksud dengan harta terpendam dan mutiara yang berharga itu? Itu adalah Yesus. Yesus adalah harta yang terpendam. Dia juga adalah mutiara yang indah. Kedua barang berharga ini tidak akan kita temukan secara cuma-cuma di tempat sampah. Tidak. Tidak.
Lalu bagaimana orang bisa menemukan Yesus? Ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Yesus adalah harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Yesus sudah mati di kayu salib bagi kita. Keselamatan sudah dianugerahkan kepada kita secara cuma-cuma. Tetapi orang yang mau menerima keselamatan itu ada harga yang harus dibayar. Orang pertama menjual semua miliknya untuk membeli ladang itu. Orang kedua menjual semua miliknya untuk menukarkan dengan mutiara itu. Ada harga yang harus dibayar untuk menggapai keselamatan itu. Keselamatan memang dianugerahkan kepada kita secara cuma-cuma, saya ulangi sekali lagi. Tetapi untuk mendapatkan keselamatan itu, kita harus datang kepada Yesus. Harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Di dalam perjalanan hidup kita, mungkin di sini ada yang berumur 20-an tahun, 30-an tahun, atau seperti kami 40-an tahun, atau 50-an, atau mungkin 70-an tahun. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu pada malam hari ini sudah menemukan harta yang terpendam dan mutiara yang indah itu? Coba kita introspeksi ke dalam hati kita. Apakah kita sudah menemukan Yesus dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah memilikinya? Orang yang menemukan harta itu dan menemukan mutiara itu, mereka sudah menemukannya. Tetapi tidak serta-merta langsung memilikinya. Kenapa? Untuk memilikinya ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Apakah kita sudah menemukan Yesus? Apakah kita sudah memilikinya? Itu adalah dua hal yang berbeda. Dalam perjalanan hidup kita, mungkin kita sudah menemukan Yesus, tetapi apakah kita sudah memilikinya di dalam hati kita? Sudah atau belum? Pertanyaan yang terakhir. Kalau kita sudah menemukan Yesus, dan kita ingin sekali untuk memilikinya, pertanyaan yang terakhir adalah, apakah Anda dan saya bersedia menukarkan segala yang kita miliki untuk memilikinya? Bapak Ibu, tadi ketika saya menuliskan sedikit sepenggal kesaksian kejadian dalam hidup saya. Pada dasarnya saya pribadi tidak suka menceritakan tentang kesaksian saya. Yang mungkin Bapak Ibu di sini juga jarang sekali mendengarkan tentang kesaksian saya. Karena pertama saya nggak tahu gimana ya, saya kurang suka menceritakan tentang kesaksian hidup saya. Tetapi tadi waktu saya menuliskan sepenggal dari kesaksian hidup saya, ada dua orang ibu-ibu yang WA saya. Saya bersyukur
mereka merasa menemukan jawaban dari sepenggal kesaksian saya. Ada harga yang harus dibayar, Bapak Ibu. Ketika orang datang konseling kepada kami, minta doa, ketika kami memberikan retret seperti ini, banyak orang mengira bahwa kami semua tidak ada masalah. Kami berdua hidupnya baik-baik saja. Dan kami berdua bisa dengan seenak-enaknya meninggalkan segala pekerjaan kami untuk melakukan pelayanan full-time seperti ini. Semua itu ada harga yang harus dibayar, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa membayar harga yang harus dibayar itu? Yang begitu besar harus kita bayar itu. Pertama, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa sesuatu yang akan kita bayar ini untuk menukarkan satu hal yang sangat-sangat amat penting dalam hidup kita. Bahkan demi kehidupan kekal kita. Seperti kami ketika kami meninggalkan pekerjaan, lalu kami memutuskan untuk mulai tahun ini kami akan full time dalam pelayanan seperti ini. Kami juga mendapat intimidasi. Anak-anakmu masih kecil loh. Bagaimana kamu bisa menyediakan segala yang mereka butuhkan? Mereka masih butuh perguruan tinggi, mereka masih butuh banyak biaya ini dan itu dan ini dan itu. Sedangkan kami sebelumnya adalah pedagang. Kami bisnis. Sebelum pandemi, kami sangat sibuk dengan bisnis. 3 bulan sekali kami harus pergi ke Cina. Jadi selama belasan tahun ini, kami pergi ke Cina. Bolak-balik. Dari catatan saya, sudah 52 kali kami terbang dari Jakarta ke Cina, 52 kali melakukan perjalanan yang sangat amat panjang. Demi apa? Demi mencari uang. Nah, lalu bagaimana mungkin kami sekarang serta-merta membiarkan bisnis yang ada itu, lalu kemudian menyerahkannya kepada beberapa orang yang kami percaya untuk memutuskan masuk ke dalam panggilan hidup kami. Yang meskipun intimidasi kiri kanan dari suara-suara iblis tetap ada. Ketika kita tidur di tengah malam, kita terbangun. Bagaimana kamu menyediakan uang untuk anak-anak kamu? Intimidasi itu selalu ada. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya sampaikan, kami adalah pedagang, bisnis, yang setiap hari berurusan dengan uang. Jadi sekarang kami memutuskan untuk membiarkan segala sesuatu berada di tangan Tuhan. Ada harga yang harus dibayar. Kenapa kami berdua berani memutuskan untuk menjalani panggilan hidup ini? Karena kami berpikir, dengan siapa kami berhadapan? Ketika Tuhan memanggil kami untuk memulai panggilan hidup ini, seperti yang pernah Villa ceritakan pada saat tahun 2013, ketika kami sibuk-sibuknya cari uang, mengumpulkan uang, ketika Villa mengatakan, kami beri sumbangan saja Tuhan. Lalu Tuhan menjawab, aku tidak butuh uangmu, nak. Aku butuh hatimu. Ketika kita punya banyak uang, hampir-hampir kita tidak membutuhkan Tuhan. Kita merasa apa? Tuhan membutuhkan kita. Kalau Bapak Ibu yang sering
memberikan sumbangan-sumbangan sebagai donatur, Bapak Ibu akan tahu apa yang saya maksud. Ketika kita memiliki banyak uang dan orang datang kepada kita untuk meminta sumbangan pembangunan gereja ini, itu, dan sebagainya. Lalu kita memberikan sumbangan, tinggal buka sebuah giro dan menyerahkannya, lalu kita foto bersama, dan begitu bangganya kita. Kita tidak membutuhkan Tuhan. Kenapa? Yang ada di pikiran kita adalah Tuhan membutuhkan kita. Tuhan membutuhkan kita. Kalau Bapak Ibu yang setuju dengan saya, bertobatlah pada malam hari ini. Dulu saya berpikir seperti itu. Tuhan membutuhkan saya. Gereja membutuhkan saya. Semua itu salah. Makanya Tuhan mengatakan, aku butuh hatimu, nak. Aku bukan butuh uangmu. Ada harga yang harus dibayar untuk memiliki sesuatu yang kita yakini sangat amat berharga itu. Yaitu apa? Yaitu Yesus. Ketika Bapak Ibu mungkin ada yang tersentuh dengan renungan pada malam hari ini, Bapak Ibu boleh merenungkan kembali. Sudah berapa kali Tuhan memanggil Anda, atau memilih Anda, atau mendorong Anda untuk lebih dekat lagi kepada Dia untuk melakukan pekerjaan. Ketika kami berumur 30-an, kami tidak pernah berpikir bahwa ketika saat ini kami berusia 40-an, kami memutuskan full untuk pelayanan seperti ini. Kami berpikir nanti, kalau kami sudah berumur 60-an tahun, kami sudah tidak lagi mengurusi bisnis. Anak-anak sudah mapan cari uang. Kami berpikir mungkin masih 20-an tahun lagi. Tetapi lewat pandemi ini, ada sebuah berkat yang luar biasa. Tuhan membantu kami untuk menutup toko-toko kami. Sehingga ada satu masa bagi kami untuk berpikir, untuk merenungkan panggilan hidup kami. Sampai akhirnya kami bisa masuk ke dalam panggilan ini. Sekali lagi, ada harga yang harus dibayar. Apa maksudnya, Bapak Ibu? Coba kita perhatikan. Ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Orang kedua juga sama. Ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Ketika kita menemukan Yesus, dan kita berusaha untuk memilikinya sebagai Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kita saat ini, dan sampai kehidupan kekal kita. Artinya apa? Selama-lamanya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah juallah seluruh milikmu. Apa artinya? Apakah Bapak Ibu sekarang harus menjual semua miliknya, rumahnya, hartanya? Bukan. Bukan seperti itu. Juallah seluruh miliknya. Artinya apa? Ada sebuah sikap penyerahan total kepada Allah. Penyerahan total kepada Allah tanpa kecuali. Ketika kita ingin memilikinya, kita harus berani menyerahkan seluruh hidup kita secara total hanya untuk memiliki Dia. Artinya apa? Kalau saya memutuskan hanya ingin memiliki Dia sebagai satu-satunya yang paling berharga, maka saya tidak pernah lagi terikat dengan apapun juga. Apa yang menjadi harta kita sebelum kita menemukan Dia. Dulu harta kita adalah uang. Bagi kami, harta kami adalah uang. Uang, aset ini, aset ini, aset ini. Itu adalah harta kami. Mungkin ada orang merasa bahwa harta yang paling berharga dia adalah apa? Suaminya.
Makanya ketika suaminya bermasalah, tidak pulang, lalu hidupnya menjadi kacau balau. Ada orang meletakkan hartanya kepada siapa? Anak-anaknya. Harapan satu-satunya kepada anaknya. Sebelum kita bisa melepaskan semua itu, dan tidak pernah lagi menganggapnya sebagai harta kita, maka saat itu kita sudah menjual semua milik kita, dan kita akan memiliki dia sebagai satu-satunya harta terpendam dan mutiara yang paling berharga dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya lanjutkan. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Mutiara adalah barang yang sangat berharga. Tetapi begitu banyak mutiara-mutiara palsu saat ini. Ada yang dari plastik, dan lain-lain. Kalau kita tidak mengenal mutiara yang asli, kita akan tertipu mengejar mutiara-mutiara yang palsu. Karena keindahannya sekilas sama. Apalagi waktu kita ke China, begitu banyak mutiara-mutiara yang dijual. Begitu banyak mutiara palsu, kita tidak bisa membedakannya kalau kita bukan ahli dalam mengenal mutiara yang asli. Karena keindahannya sekilas sama, tapi mutiara asli pasti beda harganya, tentunya sangat mahal. Seperti dalam kehidupan kita, banyak mutiara-mutiara lain yang menarik kita untuk dikejar. Seperti kekayaan, jabatan, status, kesenangan, kepuasan, kenikmatan, dan lain-lain. Yang sekilas kelihatannya berkilau, glowing bahasa sekarang. Apalagi di medsos. Apa yang dikejar di dunia ini seakan-akan sungguh itulah mutiara-mutiara asli yang ingin kita kejar juga, supaya kita juga bahagia seperti mereka yang sedang mengekspos kebahagiaannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering tertipu dengan kilauan mutiara palsu. Banyak orang tertipu dengan media sosial saat ini. Apa yang ditampilkan di sana tidak semuanya asli. Percayalah, tidak semua yang kita lihat manis, indah, bahagia, penuh kejutan, itu yang sesungguhnya terjadi. Saya banyak sekali melihat ibu-ibu, terutama ibu-ibu muda, banyak yang jatuh karena ingin punya kehidupan seperti yang dia lihat di medsos. Suami temannya itu kaya, suami tetangganya itu romantis, ketika ultah dikasih kadonya mobil, liburannya bukan pulang kampung tapi mancanegara, keluarganya kelihatan kompak, dan lain-lain. Bahkan ada yang sampai bercerai karena ketidakpuasan diracuni oleh media-media seperti ini. Merasa suaminya tidak mampu memenuhi kebutuhan seperti yang dia ingin. Kita semua pasti tahu bahwa yang namanya media sosial pasti yang di-post itu yang baik-baik, yang indah-indah, yang bikin orang lain terkagum-kagum. Ada yang tujuannya orang tersebut mungkin pengen bersyukur, ada yang tujuannya mau pamer, dan lain-lain. Hanya orang ini yang tahu apa yang dia motivasinya. Jadi pasti di media itu pasti semua yang indah-indah baik-baik. Jarang sekali suami istri berantem di post, anak berantem di post, piring terbang di post, nggak ada uang di post, karirnya bangkrut di post, jarang. Atau seorang istri yang sedang menangis di kamar ketika dia tahu suaminya punya simpanan di luar, itu tidak diposting. Jadi
Percayalah, nggak semua yang kita lihat di dunia maya itu beneran. Walaupun puji Tuhan ada yang sungguh-sungguh benar bahagia, kita ikut bersyukur bersama mereka. Tapi lebih banyak itu tidak seperti itu semuanya. Enggak semuanya baik-baik. Karena semua yang baik pun akan berlalu. Dulu saya mau ceritain sebuah pengalaman. Saya juga suka aktif di Instagram. Saya suka follow-follow selebgram yang suka fashion. Karena pekerjaan kami di dunia fashion yang harus selalu ikutin tren, saya juga sering kagum dengan yang saya follow di media sosial. Pernah ada salah satu selebgram fashion yang saya suka style fashionnya, dan saya sempat ikutin cerita kehidupan pribadinya. Dia suka post tiap hari. Orang ini cantik, pintar, punya segalanya. Karirnya juga sangat sukses. Dan beberapa lama kemudian dia punya pacar, pacarnya juga ganteng, kaya, pokoknya perfect sekali. Dan tidak lama kemudian mereka menikah di gedung yang sangat mewah. Dan banyak artis papan atas juga diundang. Begitu perfect hidupnya. Dia punya segalanya. Seiring waktu, saya juga udah mulai sibuk pelayanan. Saya jarang lagi buka-buka media sosial untuk kepentingan pekerjaan fashion itu. Saya juga sudah tidak mengikuti cerita hidup selebgram ini. Sampai kira-kira setahun kemudian, tiba-tiba saya ingat dia. Saya pikir mungkin dia sudah punya anak, karena sudah setahun kira-kira. Saya buka Instagramnya untuk mencari kabarnya. Hari itu saya diajar Tuhan bahwa semua yang saya lihat indah, perfect tahun lalu sudah berlalu. Mereka sudah bercerai. Pasangan yang serasi yang saya kagumi itu sudah tidak bersama lagi dan sudah berganti pasangan lain. Mutiara yang indah itu sudah berlalu. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Demikian juga penderitaan akan berlalu. Jadi jika hidupmu tidak seindah yang kamu impikan, tidak seindah yang kamu lihat di media sosial, nggak usah merasa minder, nggak usah mengasihani diri, nggak usah komplain kenapa hidupku terus begini. Belajar bersyukur, carilah yang paling berharga, mutiara yang sesungguhnya, yang tidak akan pernah hilang. Kita harus belajar mengenal mutiara yang sesungguhnya, yaitu Yesus sendiri. Semakin mengenal mutiara yang asli, kamu makin bisa membedakan mana yang palsu. Kamu makin bisa memprioritaskan apa yang harus kamu kejar. Dengan makin mengenal firman Tuhan, kita akan makin mengenal harta yang paling berharga itu. Dunia ini berjalan dengan sangat cepat dan sering membuat kita gagal fokus. Terlalu banyak hal yang seakan-akan semuanya baik dan penting untuk kita kejar. Dari kita bangun pagi sampai malam, kadang kita lelah sendiri. Di dalam Lukas 10 ayat 41 sampai 42 ada sebuah ayat. Di situ Tuhan menjawab Marta. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Tidak banyak hal yang kita perlukan di dalam dunia yang sementara ini. Hanya satu yang paling penting di antara yang penting. Pakailah waktu yang sementara ini untuk mencari yang paling penting itu, mutiara yang paling berharga itu, yang bisa dibawa sampai hidup yang kekal di sana, yang tidak akan diambil daripadamu. Banyak orang menjalani kehidupan ini tanpa tujuan dan tidak tahu apa yang sesungguhnya mereka cari. Tetapi pedagang di dalam perumpamaan tadi, dia tahu apa yang sedang dicarinya. Dia mengenal mutiara asli itu. Dia tahu mutiara itu berharga nilainya. Dia berjuang untuk menemukannya, dan sesudah menemukannya, ada harga yang harus dia bayar untuk menukar mutiara itu. Jadi tidak berhenti sampai pada menemukannya.
Dia jual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Ada harga yang harus dia bayar. Setelah dia temukan mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya. Dikatakan seperti itu. Lalu membeli mutiara itu. Demikian juga Yesus sebagai mutiara yang paling berharga. Apakah kita sudah menemukan dia sebagai mutiara yang paling berharga dalam hidup kita? Setelah itu, beranikah kita menjual seluruh milik kita, lalu membeli mutiara itu? Apa artinya ayat ini? Apakah kita semua disuruh menjual harta kita, lalu ikut Yesus? Tentu bukan semua orang dipanggil seperti itu. Tetapi ayat ini berbicara tentang hati. Seberapa tinggi nilai mutiara ini bagi hidupmu? Seberapa tinggi nilai Yesus di dalam hatimu? Seberapa kamu rela membayar harga untuk mendapatkan Yesus? Karena sesuatu yang berharga pasti butuh harga yang mahal, butuh perjuangan yang tinggi untuk menukarnya. Pedagang ini menjual seluruh miliknya. Bagaimana dengan kita? Di dalam Matius 7 ayat 6 dikatakan, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mutiara diibaratkan sesuatu yang kudus di sini. Dan ketika diberikan kepada anjing atau babi yang tidak bisa menilai mutiara sebagai sesuatu yang berharga, tidak akan berguna bagi mereka. Mereka tidak akan pernah menghargainya. Malah dia menyerang balik karena merasa tertipu. Dia butuh makanan. Yang paling berharga buat mereka itu makanan mereka. Demikian pula manusia yang tidak bisa melihat Allah sebagai yang paling berharga. Dia tidak akan pernah berjuang untuk mendapatkannya. Di dalam Filipi 3 ayat 19 dikatakan, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Tanpa pengetahuan akan mutiara itu berharga, kita tidak mungkin bisa menghargainya, apalagi menjual seluruh milik untuk menukarnya. Jika Yesus sebagai mutiara yang paling berharga dalam hidup kita, tentunya Dia juga yang menjadi nomor 1 dalam hati kita. Kita mengasihi Dia sebagai yang tertinggi, yang terutama, dan yang kita kejar hanya menyenangkan hatinya. Dia yang menjadi prioritas utama di dalam hidup kita. Dan sampai kita memahami pemahaman ini seperti lagu tadi. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Apakah sungguh-sungguh dunia tidak dapat menggantikan Yesus? Hanya kita sendiri yang tahu. Apakah sudah Yesus menjadi yang paling berharga dalam hati kita? Tuhan rindu kita semua memiliki hati seperti ini. Bukan untuk Tuhan. Tuhan ingin kita mengasihi Dia melebihi segala-galanya, bukan untuk Dia, tetapi untuk melindungi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah, ketika hatimu sungguh-sungguh mengasihi Dia di atas segala-galanya, sampai dunia tidak dapat menggantikan Dia. Dunia itu apa? Dunia itu segala yang ada di dunia ini yang tidak abadi. Pasangan kita, orang tua kita, anak kita, jabatan, status, harta. Sampai semua itu tidak bisa menggantikan Yesus. Saat itu juga dunia
tidak bisa melukai hatimu. Ketika dunia tidak dapat menggantikan Yesus, dunia juga tidak dapat melukaimu lagi. Masalahmu mungkin masih belum selesai, tapi sukacitamu tidak terganggu, karena mutiara yang paling berharga tetap masih ada di hatimu. Mungkin yang kita doakan belum terjawab, tapi sukacitamu tidak terganggu. Fokusmu bukan pada masalahmu lagi, tetapi bagaimana selalu berjalan berkenan kepadanya, Sang Kekasih yang paling berharga. Kasihmu kepada Yesus makin teruji lewat permasalahan yang Dia izinkan terjadi, sampai kemuliaannya dinyatakan dalam hidup kita. Jadi, tolak ukurnya untuk kita tahu apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Dia. Siapa yang menjadi fokus di dalam hidup kita saat ini? Ketika dunia tidak dapat menggantikan Dia, dunia tidak dapat melukaimu lagi. Saya ada satu sharing dari salah satu peserta, beberapa peserta sebenarnya. Kisahnya hampir-hampir sama. Ibu-ibu ketika datang untuk retret karena sudah ada masalah, suami sudah tidak pulang, suami sudah punya simpanan di luar. Akhirnya biasanya mereka sangat tekun melakukan 5 senjata ini, sampai dia mulai bisa memahami, ternyata Tuhan sangat mengasihi dia. Dia mulai intim dengan Tuhan. Dia mulai bisa mengasihi Tuhan dan merasa menemukan mutiara yang paling berharga. Ternyata itu bukan dunia, ternyata Yesus yang paling berharga. Dia mulai bisa fokus kepada Tuhan, karena manusia yang diharapkan ternyata mengecewakan. Ternyata dunia yang dia andalkan melukai dia. Sampai suatu hari hubungan mereka dipulihkan. Suaminya ternyata balik lagi kepada dia, meninggalkan will-nya. Nah, ketika suaminya mulai memberi dia perhatian lagi, fokusnya berubah lagi. Ternyata dia mulai lagi fokus kepada suaminya. Fokusnya bergeser lagi. Tadinya Tuhan yang terutama, sekarang mulai kasihnya pada manusia lagi yang paling tinggi. Dia mulai takut kehilangan lagi. Ketika suaminya udah di dekatnya lagi, dia mulai banyak berharap lagi kepada manusia, kepada suaminya. Dia mulai menuntut lagi. Akhirnya ketenangan dan damai sejahteranya mulai terganggu lagi. Ketika kita masih menjadikan dunia dan isinya ini sebagai mutiara yang paling berharga, baik itu suami, anak, harta, bahkan kesehatan kita, iblis tahu persis kelemahan kita. Dia akan memakai kelemahan-kelemahan kita di sini untuk mulai menggoncang-goncangkan kita lagi, untuk mulai menggoyahkan kita lagi. Karena itu, kenapa tadi saya bilang, kenapa Tuhan selalu minta hati kita selalu mengasihi Dia yang paling tinggi? Karena ketika kita bisa mengasihi Tuhan sebagai yang terutama di dalam kehidupan kita, iblis tidak bisa lagi menggoncang-goncang kita. Ada ketenangan yang tertinggi, ada damai yang tidak bisa dicuri. Sampai kita sungguh-sungguh bisa melakukan ayat firman ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati.